Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas materi tentang domain fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Tapi sebelumnya Ibu punya satu soal pemanasan yang berkaitan dengan menggambar grafik fungsi pada bidang kartesius. Coba diperhatikan. Diketahui fungsi f, fungsi yang memetakan x ke 2x tambah 1. Jadi fungsi f itu aturannya adalah 2x tambah 1. Akan kita cari nilai fungsi dari fungsi f min 3, f min 1, f0, dan f2. Lalu akan kita gambarkan grafik fungsi tersebut pada bidang kartesius. Yang pertama kita akan mencari si nilai fungsi dari min 3, min 1, 0, dan 2. Fungsi f, fungsi yang memetakan x ke 2x tambah 1 itu artinya penulisannya bisa kita ubah dengan fx sama dengan 2x tambah 1. Oke. Lalu untuk f min 3, jadi x-nya kita ganti dengan min 3. F min 3 sama dengan 2 kali min 3 ditambah 1. Berarti sama dengan min 6 tambah 1. Sehingga f min 3 sama dengan min 5. Oke, jadi untuk f min 3, x-nya diganti dengan min 3 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun juga seperti itu. Hal ini juga untuk x min 1 ya. Untuk x min 1 berarti di sebelah kanan, x-nya juga diganti min 1. Sehingga 2x menjadi 2 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 2x ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Sehingga f min 1 sama dengan min 1. Begitu pula untuk f0 dan f2. Untuk f0 kita memperoleh f0-nya sama dengan 1 dan f2 sama dengan 5. Udah ya. Sehingga ya f min 3 sama dengan min 5, f min 1 sama dengan min 1, f0 sama dengan 1, dan f2 sama dengan 5. Jadi untuk x min 3 dia dipasangkan dengan min 5 gitu ya. Kalau di gambarnya nanti kalau di diagram panah berarti panahnya dari min 3 ke min 1, min 3 ke min 5. Kalau x-nya min 1 berarti panahnya ke min 1 juga, jadi min 1 ke min 1. Untuk 0 ke 1 dan untuk 2 ke 5. Setelah kita memperoleh nilai fungsi dari setiap x yang ditanyakan, sekarang kita akan coba menggambar grafik fungsi pada bidang kartesius. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Untuk menggambar grafik fungsi, ya, untuk menggambar grafik di bidang kartesius, ya, kita memerlukan titik. Mau nanti grafik fungsinya berupa garis ataupun kurva, kita memerlukan titik, ya. Titik. Kalau di bidang kartesius, titik itu diwakilkan oleh x, y. Nah, di fungsi x, y ini didapat dari mana? Coba perhatikan. Untuk definisi fungsi sendiri, fx itu sama dengan y atau y sama dengan fx. Sehingga kita peroleh titiknya untuk yang berhubungan dengan grafik fungsi x, fx ya.
X-nya itu siapa? Kalau di sini X-nya itu ya min 3, min 1, 0, dan 2. Sedangkan Fx-nya adalah min 5, min 1, 1, dan 5. Oke? Jadi seperti ini. Untuk F min 3 sama dengan min 5, berarti titiknya min 3, min 5. X, Fx. X, Fx. Untuk F min 1 sama dengan 1, berarti titiknya min 1,1. Untuk F0 sama dengan 1, berarti titiknya 0,1. Untuk F2 sama dengan 5, titiknya 2,5. Nah, keempat titik ini akan kita coba gambarkan ke dalam bidang kartesius. Di bidang kartesius ya, garis vertikal kita letakkan sebagai Fx atau Y, lalu ada garis horizontal X. Nah, kita akan mencari letak titik F, Fx. Yang pertama, letak titik min 3, min 5. Oke. Min 3 di sebelah sini ya. Di tengah kan 0, min 1, min 2, min 3 kiri. Untuk min 5 ke bawah ya. Sehingga titik min 3, min 5 ada di sini ya. Oke, ada di titik yang hijau. Titik yang hijau ini adalah titik min 3, min 5. Sekarang untuk titik min 1, min 1. Min 1 sebagai X dan min 1 sebagai Fx sebelah sini. Sehingga titiknya ada di sini. Min 1, min 1. Nah, yang berikutnya untuk titik 0,1. Kira-kira ada di mana? 0,1 ada di atas. 0-nya di tengah, 1-nya di atas. Jadi 0,1 ada di atas. Lalu titik 2,5. Titik 2,5 ada di mana? 2 di sebelah kanan dan 5 ada di sebelah atas. Sehingga titik 2,5 ada di sebelah mana? Sini ya. Oke, jadi titik 2,5 ada di sini. Nah, dari keempat titik ini akan kita tarik garis. Dari titik hijau ke titik yang kuning kita tarik garis melewati titik 2 yang ada di tengahnya ini. Nah, oke, garis ini namanya garis atau grafik fungsi dari Fx sama dengan 2x tambah 1. Ya, paham ya sampai sini? Ini adalah gambar grafik fungsi untuk fungsi Fx. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke daerah asal alami atau natural domain. Daerah asal alami itu didefinisikan seperti ini. Jika daerah asal dari suatu fungsi f tidak atau belum ditentukan, jadi semisal nanti menemukan soal yang daerah asalnya atau domain f-nya itu tidak atau belum ditentukan, bisa kita tentukan ya dengan cara mengambil daerah asal himpunan dari semua bilangan real yang mungkin. Jadi daerah asal alami itu adalah himpunan dari semua bilangan real yang mungkin agar daerah hasilnya atau range-nya itu merupakan bilangan real. Oke, contohnya seperti ini. Ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ya dihubungkan dengan suatu aturan fungsi f ya. Lalu ada si X ini di himpunan A. Ada 3x tambah 5 di himpunan B. Si X dipetakan atau dipasangkan dengan 3x tambah 5. X di sini adalah si domainnya. Oke. Jadi domain daerah asalnya itu adalah si X. Oke.
Lalu 3x tambah 5 ini adalah si range atau daerah hasilnya. Jadi nilai x yang memungkinkan adalah semua bilangan real. Jadi nilai domain yang memungkinkan di sini adalah semua bilangan real. Maksudnya apa? Kalau sembarang nilai x yang kita masukkan, nilai 3x tambah 5-nya ini bakalan ada. Ya. Jadi bentuk seperti itu mengakibatkan fungsi tersebut terdefinisi atau fungsi tersebut ada. Semisal kita masukkan x-nya 0, maka 3x tambah 5-nya di sini ada. 3 kali 0 tambah 5 berarti untuk x-nya 0 dia dipasangkan dengan 5. Contohnya aja seperti itu. Sehingga nilai fungsi f itu ada. Oke. Kalau dari bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi yang memetakan x ke 3x tambah 5 dapat dituliskan sebagai fx sama dengan 3x tambah 5. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke syarat ya. Syarat mencari domain fungsi ditentukan oleh bentuk fungsi tersebut. Untuk fungsinya bentuknya linier dan kuadrat, bentuk linier itu seperti apa? Seperti ini bentuk umumnya, ax tambah b. Ya, dan bentuk kuadrat seperti apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kedua fungsi ini akan terdefinisi jika domainnya adalah semua bilangan real, ya. Semua bilangan real. Oke, penulisannya seperti apa domainnya? Domain fungsi sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real. Jadi sembarang bilangan sembarang bilangan real akan membuat fungsi tersebut terdefinisi. Maka domain fungsinya adalah semua bilangan real. Oke, ingat ya untuk dua fungsi ini. Lalu untuk yang kedua, jika fungsinya fungsi rasional, pecahan fungsi fx sama dengan gx per hx akan terdefinisi. Fungsi tersebut akan ada jika syaratnya apa? Yang di bawah hx-nya tidak sama dengan 0. Oke, sekali lagi, untuk fungsi pecahan hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya. Untuk yang berikutnya, jika fungsi tersebut berbentuk irasional atau akar, berbentuk akar, fx sama dengan akar hx. Fungsi tersebut akan terdefinisi, akan ada jika syaratnya apa? Yang di dalam akar ini positif. Yang di dalam akar haruslah lebih dari sama dengan 0. Positif itu tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi perlu diingat kalau akar dalam harus positif. Akar yang di dalamnya harus positif. Yang berikutnya untuk fungsi fx sama dengan gx per akar hx ya. Jadi ini bentuknya rasional dan penyebutnya itu bentuknya irasional. Akan terdefinisi, akan ada fungsinya dengan syarat apa? Yang penyebutnya yang di dalam akar si hx-nya ini harus lebih dari 0. Oke, harus lebih dari 0. Untuk yang berikutnya, untuk yang terakhir, bentuk fungsi fx sama dengan akar gx per hx. Jadi bentuknya ini irasional dan di dalamnya bentuknya rasional. Akan terdefinisi, akan ada dengan syaratnya apa? Yang di dalam akar, jadi di sini syaratnya ada dua. Yang di dalam akar haruslah positif. Positif itu lebih dari sama dengan 0 dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kelima bentuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelima bentuk ini adalah bentuk-bentuk umum yang akan kita temui di contoh-contoh soal ke depannya. Jadi, kelima ini perlu dipahami dan diingat ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan daerah asal alami dari fungsi berikut.
Yang pertama, fungsi f(x) sama dengan 4x dikurang 12. Fungsi ini adalah fungsi apa yo? Ya, fungsi linier. Kenapa? Karena dia pangkat tertingginya sama dengan 1. Penyelesaiannya, oke, domain fungsi dari fungsi ini, fungsi linier, langsung. Domain fungsi f sama dengan x, sedemikian sehingga x adalah bilangan real. Jadi, bagaimanapun bentuk fungsi linier tersebut, jika fungsi tersebut fungsi linier, maka langsung domain fungsinya ada di bilangan real seperti ini. Lalu untuk yang nomor 2, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Fungsi f yang di nomor 2 ini adalah fungsi kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, fungsi yang nomor 2 ini sama seperti yang di atasnya. Domain fungsinya adalah di semua bilangan real. Jadi domain fungsinya sama. Jadi untuk bagaimanapun bentuk fungsi linier dan fungsi kuadrat, domain fungsinya tetap di bilangan real. Oke, sampai sini paham? Berikutnya untuk fungsi rasional, f(x) sama dengan 4x tambah 5 per 3x dikurang 9. Fungsi tersebut akan terdefinisi, akan ada bentuknya, akan ada wujudnya jika syaratnya apa? Yang di bawah, ya, yang di bawah itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari domain fungsinya dengan batasan 3x dikurang 9 tidak sama dengan 0. Ini syaratnya. Jadi, untuk yang bentuknya pecahan, bawah tidak boleh sama dengan 0. Itu ya cara hafalnya. 3x dikurang 9 tidak sama dengan 0. Karena kita akan mencari daerah asal, berarti kita akan mencari si nilai x. Kita akan buat x-nya sendirian di sini. Di sini masih ada 3x, masih ada min 9. Oke. Selanjutnya, min 9 akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 3x tidak sama dengan min 9. Sehingga x tidak sama dengan 9 per 3. 9 per 3 sama dengan, ya, 3, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, lalu selanjutnya berarti domain fungsinya adalah semua bilangan real kecuali 3, atau secara matematikanya adalah seperti ini. Domain fungsi f adalah x, sedemikian sehingga x adalah bilangan real yang tidak sama dengan 3. Oke. Berikutnya, untuk contoh yang keempat, tentukan daerah asal alami dari fungsi berikut. Fungsi f(x) sama dengan akar 4x dikurang 8. Ya, fungsi ini adalah fungsi irasional. Fungsi tersebut akan terdefinisi dengan syarat apa? Yang di dalam akar haruslah positif. 4x dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. Ya, karena kita akan mencari daerah asal, berarti kita akan mencari nilai x-nya. Oke. 4x lebih dari sama dengan 8. Karena di sini x-nya masih ada 4 dan 8, negatif 8 kita pindah dulu menjadi 4x lebih dari sama dengan 8. Sehingga x lebih dari sama dengan 8 per 4. 8 per 4 sama dengan 2. Sehingga x lebih dari sama dengan 2. Sehingga domain fungsi dari fungsi yang keempat ini adalah x, sedemikian sehingga x bilangan real dan x lebih dari sama dengan 2. Oke. Untuk contoh soal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silahkan hubungi saya via WA. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami soal-soal yang berkaitan dengan domain fungsi, selanjutnya tentang operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar di fungsi
itu sama halnya seperti operasi aljabar pada bilangan. Ya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Jadi di sini saya punya dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Keduanya ini terdefinisi ya. Jadi fungsinya ini ada wujudnya dengan domainnya apa? Domain df dan domain dg ya. Jadi domain f ini punyanya fungsi f dan domain g ini berarti punyanya fungsi g. Jadi kedua fungsi ini dapat dijumlahkan ya. Dapat dijumlahkan. Jadi penjumlahannya sama dengan fungsi f dijumlah dengan fungsi g. Jadi hasil dari penjumlahan kedua fungsi tersebut adalah fungsi f sendiri dijumlah dengan fungsi g sendiri. Untuk domain fungsinya irisan ya, irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Untuk selisih juga seperti itu ya. Jadi untuk selisih pengurangan fungsi f dikurang fungsi g sama. Untuk perkalian dengan konstanta dan hasil bagi juga sama ya. Kalau pengurangan berarti dikurang, kalau perkalian berarti dikali, masing-masing fungsinya dikali. Untuk pembagian berarti fungsi f dibagi dengan fungsi g, dengan syarat apa? Kalau pembagian seperti ini, ingat kalau pembagian seperti ini, pembaginya atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk domain fungsinya adalah irisan juga. Oke, untuk lebih lanjutnya mari simak contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan min 2x tambah 1. Jadi ibu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua fungsi linear. Jadi kedua fungsi ini akan coba ibu berikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Tentukan rumus fungsi f tambah g dan f dikurang g. Yang pertama untuk rumus fungsi f ditambah g itu sama dengan fungsi f ditambah fungsi g. Oke. Fungsi f siapa fungsi f? Fungsi f adalah x kuadrat ditambah fungsi g sama dengan min 2x tambah 1. Ya sudah, kita jumlahkan seperti biasa. Karena di sini tidak ada yang sama, tidak ada yang sejenis, maka seperti biasa aja, x kuadrat ditambah min 2x ditambah 1. Oke, untuk yang pengurangan f min gx sama dengan fx nya itu sendiri dikurang gx sendiri. Oke, sehingga apa? X kuadrat, fx tadi kan x kuadrat dikurang gx nya siapa? Min 2x tambah 1, berarti min dikurang min 2x tambah 1. Sehingga selisih dari fungsi f dan fungsi g adalah sama dengan x kuadrat min ketemu min jadi plus, jadi positif 2x dikurang 1. Oke, jadi rumus fungsinya adalah untuk yang penjumlahan, operasi penjumlahan x kuadrat dikurang 2x tambah 1, dan untuk yang pengurangan x kuadrat ditambah 2x tambah dikurang 1. Nah, untuk operasi aljabar yang lain, perkalian, pembagian, bisa kalian coba ya di rumahnya masing-masing sebagai latihan. Di sini untuk menentukan rumus fungsi yang baru, saya. Oke, selanjutnya yang terakhir, contohnya soal yang terakhir, ibu punya dua fungsi. Kedua fungsi ini sama-sama fungsi irasional. Yang fx sama dengan akar x tambah 1 dan yang gx sama dengan akar x tambah 3. Oke, dari kedua fungsi ini akan kita berikan operasi perkalian ya. Tentukan rumus fungsi f kali g dan domain fungsinya ya. Jadi di sini kita akan menentukan rumus fungsi yang baru dan domain fungsi yang baru. Oke, yang pertama kita akan menentukan si rumus fungsi f kali g-nya dulu. Fungsi f kali gx itu sama dengan fungsi fx tersebut dikali dengan fungsi gx. Oke, kita masukkan fungsi fx tadi akar x tambah 1. Fungsi gx itu akar x tambah 3. Nah, lalu karena sifat perkalian pada bentuk akar, masih ingat?
Jadi bisa langsung dikalikan. X tambah 1 dikali X tambah 3. Jadi akar X tambah 1 dikali akar X tambah 3. Nah, di sini kita akan kali silang. X kali X kuadrat. Ya. X kali 3, 3X ditambah 1 kali X. Jadi 3X tambah X menjadi 4X. 1 kali 3, 3. Nah, di sini sampai sini paham ya? Sehingga nilai fungsi f kali gx adalah akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, ini adalah rumus fungsi f kali gx. Sekarang, bagaimana bentuk domain fungsinya? Ya, domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Ya. Jadi kita cari dulu masing-masing untuk domain fungsi f dan domain fungsi g. Bentuknya seperti apa? Oke, untuk yang domain fungsi f adalah x, demikian sehingga x bilangan real x-nya haruslah lebih dari negatif 1. Oke, dapat negatif 1 ini dari mana? Ada yang bisa? Oke, dapat x min 1 dari sini. Oke, syaratnya bentuk akar adalah apa? Yang di dalam akar haruslah positif. Yang di dalam akar siapa? X tambah 1 haruslah positif. Positif itu artinya apa? Lebih dari sama dengan 0. Oke. Ya. Yang di dalam akar haruslah lebih dari sama dengan 0. Karena kita mau mencari domain fungsi, berarti apa? Yang kita cari adalah nilai x-nya saja. X haruslah lebih dari sama dengan, satunya pindah ke kanan menjadi negatif 1. Nah, syarat ini itu merupakan syarat dari domain fungsinya. Jadi, domain fungsinya adalah semua bilangan real yang x lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi yang kurang-kurang dari negatif 1 itu tidak bisa masuk. Ya, yang lebih dari negatif 1 siapa aja? Negatif 1, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Makin ke kanan. Ini kan tandanya ke kanan ya. Nah, sehingga kalau di garis bilangan, daerahnya yang mana? Kalau di sini negatif 1, berarti daerahnya ke kanan. Ya. Berarti daerahnya ke kanan. Karena ada sama dengannya, berarti negatif 1-nya juga ikut. Berarti di sini adalah bulatan hitam. Sampai sini paham? Sekarang untuk yang gx. Yang gx ya. Gx sama dengan akar x tambah 3. Sama seperti yang fx, berarti syaratnya apa? Yang di dalam akar tidak boleh sama dengan yang di dalam akar haruslah positif. Siapa? X tambah 3 harus lebih dari sama dengan 0. Ya, lebih dari sama dengan 0. Karena kita mau mencari domain fungsi, berarti nilai x harus lebih dari sama dengan min 3. Oke. Nah, di sini syaratnya. Oke. Sehingga domain fungsi G adalah semua bilangan real yang lebih dari min 3. Semua bilangan real yang x lebih dari sama dengan min 3. Oke, kalau gitu di garis bilangan, jika ini nilainya jika ini min 3 berarti ke kanan. Oke. Kanan, daerah artinya ke kanan. Karena ini juga ada sama dengannya, berarti min 3-nya ikut. Lalu untuk domain fungsinya seperti apa? Domain fungsi perkalian. Domain fungsi ini ya seperti apa? Karena domain fungsinya merupakan suatu irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g, maka coba perhatikan
Nah, dari kedua garis bilangan yang sudah diarsir, kita tarik daerah irisannya ya. Kita tarik garis seperti ini. Nah, daerah yang terkena kedua arsiran, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, yang di sini tidak ada ya. Yang di sini tidak ada. Kalau yang di sebelah kanan, ya ini kena arsir yang ini pun kena arsir juga. Sehingga yang terkena kedua arsiran seperti ini, ya berarti domain fungsinya adalah dengan syarat apa? Lebih dari sama dengan min 1. Kenapa? Karena di sini kan batasnya min 1. Min 1 ikut. Ya. Sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang lebih dari sama dengan min 1. Jadi yang dimaksud irisan adalah si daerah yang ini. Ini kan irisan dari kedua domain fungsi ini. Oke, domain fungsi f kali g itu adalah x sedemikian sehingga x merupakan bilangan real x lebih dari sama dengan min 1 ya. Jadi diperoleh seperti ini. Untuk rumus fungsinya ini, untuk domain fungsinya adalah ini. Oke, sampai sini bisa dipahami. Untuk contoh soal yang kedua tentang menentukan domain fungsi dari fungsi yang baru, fungsi hasil kali dari fungsi f dan fungsi g. Gimana? Sampai sini adakah yang ditanyakan? Jika ada pertanyaan, silahkan japri saya atau bisa lewat psikologi ya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai bertemu di